Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah kumpulan data elektronik berupa instruksi atau program yang tersimpan dan dikendalikan oleh komputer, memungkinkan perangkat keras untuk bekerja dan menjalankan tugas sesuai keinginan pengguna. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi, yang semuanya berfungsi untuk menjembatani interaksi antara pengguna dan perangkat keras komputer. Berikut materi sistem operasi. Pengertian sistem operasi atau operasi sistem US. Sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi atau US adalah perangkat lunak inti yang mengatur, mengandalkan, dan menghubungkan perangkat keras hardware dengan perangkat lunak software agar komputer atau perangkat seluler bisa digunakan dengan mudah. Tanpa sistem operasi, komputer atau HP hanya berupa mesin yang tidak bisa dijalankan. Ada berbagai macam sistem operasi US yang tersedia untuk komputer dan perangkat seluler. Beberapa yang paling umum adalah Microsoft Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Berikut adalah beberapa jenis sistem operasi yang populer. Sistem operasi komputer. 1. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini menyediakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, mengelola perangkat keras, dan menjalankan berbagai aplikasi. Sistem operasi Windows yang paling umum digunakan untuk komputer pribadi. Contoh gambarnya yaitu ada di sini. Kalian bisa lihat kan, ada orang yang menggunakan komputer seperti memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, mengolah perangkat keras, dan menjalankan berbagai aplikasi. Seperti itu teman-teman. Secara lebih rinci, yuk kita bahas Windows secara bersama agar teman-teman penonton bisa mengerti dan memahami. Sistem operasi Windows adalah perangkat lunak sistem yang mengatur semua operasi komputer, termasuk manajemen memori, proses, dan perangkat input maupun output. Antarmuka pengguna grafis UI, Windows menggunakan GUI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui jendela ikon dan menu, bukan melalui perintah teks. Perangkat lunak sistem Windows bertindak sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi, memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara keduanya. Manajemen sumber daya Windows mengelola pengguna sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan penyimpanan, memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Aplikasi Windows menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi termasuk aplikasi produktivitas, hiburan, dan lainnya. Popularitas Windows adalah salah satu sistem operasi paling populer di dunia, terutama untuk komputer pribadi dan bisnis. Pengembangan Microsoft terus mengembangkan dan memperbarui Windows, merilis versi baru dengan fitur dan peningkatan kinerja yang lebih baik. macOS dan iOS dikembangkan oleh Apple untuk perangkat Macintosh, terkenal dengan stabilitas, desain elegan, dan integrasinya dengan perangkat Apple lainnya. Ciri khas dari macOS dan iOS
Yang pertama, eksklusif, hanya bisa dipakai di perangkat komputer dan handphone buatan Apple. Berbasis Unix, terkenal stabil, aman, dan cocok untuk produktivitas maupun kreatif seperti desain, editing, maupun coding. Antarmuka elegan, tampilan sederhana, rapi, dan konsisten. Terintegrasi ekosistem Apple bisa tersambung dengan iPhone, iPad, Apple Watch, iPhones. Keamanannya tinggi. Apple menjaga privasi dan keamanan dengan sistem enkripsi dan App Store yang terkontrol. Singkatnya, macOS adalah otak komputer Mac sama seperti Windows di PC biasa, tapi lebih eksklusif karena hanya ada di perangkat Apple. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat open source dan gratis untuk digunakan, dimodifikasi, serta didistribusikan oleh siapa saja. Pengertian singkatnya, Linux adalah perangkat lunak utama yang berfungsi menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer, sama seperti Windows atau macOS. Tapi keunggulannya adalah terbuka, yaitu open source, sehingga banyak orang yang bisa mengembangkan versinya sendiri. Ciri-ciri Linux yaitu ada open source, yaitu kode sumbernya bisa diakses dan dikembangkan oleh siapa saja. Gratis, tidak perlu membeli lisensi seperti Windows. Multitasking dan multi-user, bisa dipakai banyak orang sekaligus dengan stabil. Keamanannya tinggi, jarang terkena virus dibandingkan OS lain. Banyak didiskusikan atau distro, misalnya Ubuntu, Debian, Fedora, Kali Linux, Linux Mint. Fungsi Linux menjalankan perangkat komputer atau server digunakan di server web sumber komputer Android dibandingkan di atas karena Linux dipakai untuk pemrograman keamanan jaringan hingga perangkat load. Singkatnya, Linux itu sistem operasi yang fleksibel, aman, dan gratis, serta banyak dipakai di server maupun komputer personal. Chrome OS, sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google. Banyak Chrome OS adalah sistem operasi buatan Google yang bersifat pada Linux kernel dan menggunakan Google Chrome sebagai antarmuka utamanya. Ciri-ciri utama Chrome OS, ringan dan cepat, dirancang untuk bekerja cepat dan efisien, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Berbasis cloud, sebagian besar aplikasi dan data tersimpan di internet, Google seperti Google Drive, Gmail, Google Dokumen, dan lain-lain. Aplikasi utamanya menggunakan aplikasi web, ekstensi, serta aplikasi Android di berbagai perangkat Chromebook. Ciri-ciri utama Chrome OS. Perangkat umumnya digunakan pada laptop khusus yang disebut Chromebook. Ada juga Chromebox atau desktop dan Chromebase all-in-one PC. Keamanan tinggi, dilengkapi pembaruan otomatis sandboxing dan verifikasi sistem untuk melindungi dari virus dan malware. Jadi, Chrome OS adalah sistem operasi ringan berbasis web yang mengutamakan kecepatan, keamanan, dan pengguna layanan cloud dari Google. Digunakan pada Chromebook yang mengandalkan komputasi berbasis cloud. Jadi, dalam perbedaan Windows, macOS, dan Chrome OS, dalam kesimpulan singkatnya, kalau kalian butuh ringan dan hemat baterai, kalian bisa memilih Chrome OS. Kalau butuh serbaguna dan banyak software, bisa menggunakan Windows. Kalau butuh stabil, desain, dan kerja kreatif, kalian bisa menggunakan macOS.
terakhir ada Android. Sistem operasi Android adalah sistem operasi OS berbasis Linux yang dirancang khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Android bersifat open source, memungkinkan pengembang untuk memodifikasi dan mendistribusikan kode sumbernya. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Nah, dari sini, apakah teman-teman bisa memahami dari sistem operasi Android? Kalau belum, mari kita membahas lebih dalam lagi yuk. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sistem operasi Android. Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang untuk perangkat bergerak, terutama di smartphone yang kita gunakan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari banyaknya mayoritas pengguna smartphone Android adalah pelajar seperti kita maupun orang pekerja lainnya, dan tablet Android dikembangkan oleh Android Inc. dan kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Android di dasar jadi seperti ini teman-teman. Android menggunakan kernel Linux sebagai fondasinya yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan sumber daya sistem. Seperti itu teman-teman. Pada kernel Linux yang menyediakan dasar untuk manajemen memori, proses, dan perangkat keras. Apa sih yang dimaksud kernel Linux yang menyediakan dasar untuk manajemen memori, proses, dan perangkat keras? Android bersifat open source, artinya kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi yang dapat berjalan pada perangkat Android. Dalam artian, Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk membuat dan mendistribusikan aplikasi melalui toko aplikasi seperti Google Play Store. Komponen sistem operasi Android. Kernel Linux, inti dari sistem operasi, bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan sumber daya sistem. Perpustakaan atau libraries, kumpulan kode yang menyediakan berbagai fungsi yang dapat digunakan oleh aplikasi, seperti manajemen memori, grafis, dan audio. Android Runtime atau ART, lingkungan eksekusi untuk menjalankan aplikasi Android, memungkinkan aplikasi berjalan secara efisien dan stabil. Kerangka kerja aplikasi, inti dari sistem operasi, bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan sumber daya sistem. Lapisan menyediakan berbagai application programming interface yang memungkinkan pengembang untuk mengakses fungsi-fungsi sistem dan membangun aplikasi yang kompleks. Aplikasi, perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan oleh pengguna seperti aplikasi telepon, pesan, peramban, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihan Android gratis dan open source. Android dapat digunakan secara gratis dan kode sumbernya dapat dimodifikasi, memungkinkan fleksibilitas dan inovasi. Banyak aplikasi tersedia, berbagai macam aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Dukungan hardware. Android dapat berjalan pada berbagai macam perangkat dengan berbagai spesifikasi. Komunitas pengembang besar. Komunitas pengembang Android yang besar
dan aktif mendukung pengembang dan inovasi. Dalam kelebihan pasti ada kekurangannya, tentu ada dalam Android ini. Kelebihan dan kekurangan Android. Kekurangan Android fragment. Terkadang ada masalah fragmentasi karena berbagai versi Android dan perangkat yang berbeda. Masalah keamanan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keamanan, Android masih rentan terhadap malware dan serangan cyber. Balik lagi di sini yang dapat diakses oleh pengguna lainnya. Dalam Android sangat rentan dengan keamanannya. Jadi kalian harus berhati-hati dan menjaga privasi dokumen lainnya yang sangat penting. Konsumsi baterai. Beberapa perangkat Android mungkin memiliki konsumsi baterai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat sistem operasi lain. Kesimpulan singkat, OS komputer mengatur hardware dan software pada PC atau laptop. OS seluler mengatur hardware dan aplikasi pada smartphone atau tablet. Keduanya sama-sama bertugas sebagai penghubung antara pengguna aplikasi dan perangkat keras. Ingat itu ya teman-teman, perbedaan antara OS komputer dan OS seluler. Kalian harus paham. Yang kedua, ada peramban web atau browser. Peramban web atau browser adalah perangkat lunak untuk mengakses dan menjelajahi internet. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Pengertian web browser Google Chrome seperti apa sih? Yuk kita simak baik-baik. Web browser Google Chrome adalah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses, membuka, dan menampilkan halaman-halaman di internet. Dengan Chrome, pengguna bisa menjelajahi situs web seperti menonton video, mengunduh file, mengisi formulir online, hingga menggunakan aplikasi berbasis web. Ciri khas dari Google Chrome: cepat dalam membuat halaman web, tampilan sederhana dan mudah digunakan, mendukung ekstensi untuk menambah fitur, bisa sinkron dengan akun Google, misalnya menyimpan bookmark, password, atau riwayat di berbagai perangkat. Yang kedua ada Mozilla Firefox. Pengertiannya, Mozilla Firefox adalah sebuah web browser peramban web yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation. Browser ini digunakan untuk mengakses, membuka, dan menampilkan berbagai halaman di internet. Ciri khas dari Mozilla Firefox: bersifat open source, kode sumbernya terbuka, menekankan pada keamanan dan privasi pengguna, mendukung banyak ekstensi dan tema. Bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan lain-lain. Kalau untuk versi singkatnya, pengertian dari Mozilla Firefox itu web browser open source yang cepat, aman, dan berfokus pada privasi pengguna. Tiga, Safari. Safari adalah sebuah web browser dalam kurung peramban web yang dikembangkan oleh Apple Inc. Browser ini biasanya sudah menjadi aplikasi bawaan di perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan Mac. Ciri khas Safari: 1. Khusus dibuat untuk ekosistem Apple dalam kurung iOS, iPadOS, dan macOS. 2. Cepat, hemat daya, dan dioptimalkan untuk perangkat Apple. 3. Mendukung fitur privasi tinggi seperti Intelligent Tracking Profession untuk melindungi data pengguna. 4. Sinkronisasi lewat akun iCloud dalam kurung bookmark, password, riwayat,
bisa dipakai di semua perangkat Apple. Kalau kalian belum paham, singkatnya begini teman-teman. Web browser itu penambahan web. Dalam kurung web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan informasi dari World Wide Web dalam kurung internet seperti halaman web, gambar, dan video. Penambahan mengambil berkas dari server web dan menampilkannya di layar perangkat pengguna. Contoh penambahan populer termasuk Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan dalam kesimpulan singkatnya, 1. Google Chrome adalah web browser buatan Google yang cepat, populer, dan mendukung banyak ekstensi. 2. Mozilla Firefox adalah web browser open source yang aman, fokus pada privasi, dan fleksibel digunakan. 3. Safari adalah web browser buatan Apple yang cepat, hemat baterai, dan dioptimalkan untuk perangkat iPhone, iPad, dan Mac. Pengolah kata dalam perangkat lunak atau yang biasa disebut wordpressor adalah program komputer yang dirancang untuk membuat, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen teks. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, mengubahnya, menyimpannya, dan mencetaknya dengan berbagai opsi formatan. Pengolah kata masuk ke dalam perangkat lunak karena fungsinya yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, menyimpan, dan mencetak dokumen teks secara digital. Ini adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk memproses teks, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembuatan dokumen dibandingkan dengan metode manual seperti mengetik dan mesin ketik. Perangkat lunak mengolah kata seperti Microsoft Word memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi tersebut meliputi membuat, mengedit, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Selain itu, perangkat ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi teks, menyisipkan, memotong, menempel, menyalin, dan lain-lain, memformat teks, jenis huruf tebal, miring, dan lain-lain, membuat dan mengedit tabel, serta memasukkan lem lain seperti gambar atau foto. Perangkat lunak presentasi. Apa sih perangkat lunak presentasi? Perangkat lunak presentasi adalah jenis perangkat lunak aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat dan menampilkan presentasi informasi dalam bentuk slide yang berisi teks, gambar, grafik, audio, video, animasi, dan elemen visual lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk membantu menyampaikan ide, informasi, atau materi kepada audiens secara menarik dan mudah dipahami. Tanpa perangkat lunak presentasi, kita harus menjelaskan materi secara lisan atau tulisan biasa yang bisa terasa membosankan dan kurang visual. Fungsi dan tujuan perangkat lunak presentasi yang pertama, membuat slide presentasi berisi teks, gambar, diagram, dan multimedia. 2. Menyampaikan informasi secara visual dan interaktif. 3. Mendukung pembelajaran, pertemuan bisnis, seminar, dan promosi. 4. Mempermudah pemahaman audiens melalui desain visual dan alur logis. 5. Memberikan kesan profesional dalam menyampaikan materi. Komponen utama dalam perangkat lunak presentasi. 1. Slide. Halaman kerja tempat isi presentasi ditampilkan mirip lembar kerja dalam buku. 2. Template atau tema. Desain siap pakai untuk membuat tampilan presentasi lebih menarik dan konsisten. 3. Teks dan gambar digunakan untuk menjelaskan poin-poin penting dan memperkuat pesan. 4. Grafik dan diagram menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik batang, pie chart, dan lain-lain. 5. Animasi dan transisi, efek visual untuk membuat presentasi lebih dinamis saat berpindah slide atau menampilkan objek. 6. Multimedia dalam kurung audio atau video untuk menyisipkan suara musik latar atau video penjelasan dalam slide. Contoh perangkat lunak presentasi populer. 1. Microsoft PowerPoint, paling umum digunakan di sekolah, kampus, dan kantor. Menyediakan banyak fitur seperti smart art, desain profesional, dan transisi mendukung berbagai format,
media, dan penyimpanan. 2. Google Slide. Berbasis cloud, bisa digunakan online tanpa instalasi. Kolaborasi real-time bisa diedit bersama secara langsung terintegrasi dengan Google Drive, Google Doc, dan akun Google. 3. Apple Keynote, eksklusif untuk perangkat Apple. Dikenal dengan animasi dan transisi yang elegan dan halus. Integrasi sempurna dengan ekosistem Apple. 4. Canva, presentation tool, lebih fokus ke desain grafis, cocok untuk presentasi visual menarik, banyak template kreatif, dan bisa diakses online, cocok untuk pelajar, desainer, dan content creator. Perangkat lunak presentasi juga punya kekurangan dan kelebihannya loh. Mau tahu? Yuk simak lebih lanjut. Kelebihan 1. Meningkatkan daya tarik presentasi. Contohnya menyajikan materi dengan visual yang menarik dan interaktif. 2. Membantu audiens memahami materi seperti teks singkat dan visual, membantu penjelasan poin-poin penting. 3. Efisien dan praktis, dapat digunakan berulang kali, mudah diedit dan disimpan dalam berbagai format. 4. Mendukung berbagai media, bisa menyisipkan video, audio, gambar, grafik, dan animasi. Kekurangan 1. Ketergantungan pada perangkat elektronik, perlu laptop, proyektor, atau perangkat digital lainnya. 2. Resiko gangguan teknis, bisa terjadi error, file rusak, atau masalah koneksi saat presentasi. 3. Tampilan bisa membosankan jika tidak didesain dengan baik, audiens bisa bosan atau tidak tertarik. 4. Memerlukan keterampilan desain dasar, presentasi yang menarik memerlukan pemahaman desain dan visualisasi yang baik. Kesimpulan singkat, perangkat lunak presentasi adalah alat bantu digital yang memungkinkan kita membuat presentasi visual dalam bentuk slide untuk menyampaikan informasi secara menarik, terstruktur, dan interaktif. 1. Untuk menyampaikan ide dengan jelas, gunakan software presentasi. 2. Banyak pilihan, PowerPoint, Google Slide, Keynote, dan Canva. 3. Harus didesain dengan baik agar tidak membosankan dan lebih komunikatif. 4. Cocok untuk pelajar, pengajar, pembisnis, content creator, dan siapa saja yang perlu mempresentasikan ide dan informasi. Perangkat lunak pengolah gambar adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk membuat, mengedit, memperbaiki, atau memanipulasi gambar sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fungsi utamanya ada 5. Yang pertama, membuat gambar baru seperti desain logo, ilustrasi, poster, dan lain-lain. Yang kedua, mengedit gambar, memotong, mengubah ukuran, dan memberi efek. Yang ketiga, ada memperbaiki kualitas seperti mengatur warna, kecerahan, dan kontras. Yang keempat, ada memanipulasi gambar seperti menggabungkan beberapa foto, memberi teks, dan filter. Dan yang terakhir, ada desain profesional seperti iklan, media sosial, website, maupun percetakan. Ada juga 2 jenis perangkat lunak pengolah gambar. Yang pertama ada bitmap atau raster graphics editor, yaitu mengolah gambar berbasis pixel. Contohnya ada Photoshop, GIMP, Corel Photo Paint, cocok untuk foto atau gambar dengan detail tinggi. Yang kedua, ada vector graphics editor, yaitu mengolah gambar berbasis garis dan kurva. Contohnya, Core iDraw, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Cocok untuk logo, icon, poster karena tidak pecah saat diperbesar.
Ada juga 6 contoh perangkat lunak populer. Yang pertama ada Adobe Photoshop, Core iDraw, Adobe Illustrator, Gimp, Inkscape, dan Canva. Ada juga manfaat penggunaannya, yaitu mempermudah pekerjaan desain grafis, membantu branding dan promosi, memperindah tampilan dokumen, website, dan media sosial. Yang terakhir, membuka peluang usaha di bidang kreatif.